Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa, senang sekali kembali siang hari ini kami dapat menjumpai Anda dalam program Kabar Jambi. Program yang kami hadirkan untuk memberikan informasi, menambah wawasan, pengetahuan, bahkan juga menginspirasi seluruh masyarakat Jambi yang menyaksikan tayangan pada hari ini. Hari ini spesial karena bertepatan dengan Hari Batik dan ini sesuai dengan kostum-kostum saya dan juga narasumber pakai hari ini akan kita bahas. Tapi sebelum kita bahas dan kita perkenalkan narasumber, akan saya buka dengan pantun terlebih dahulu. Boleh ya bantuan cakepnya ya teman-teman di studio ya? Boleh. Batik Jambi elok motifnya. Cakep. Sangat cocok jika digunakan sehari-hari. Cakep. Selamat Hari Batik untuk kita semua, menjaga tradisi, menghadirkan kreasi. Tema kita pada hari ini akan kita bahas dengan dua orang narasumber yang begitu luar biasa, sekalian sepertinya reunian ya hari ini. Ini ada yang pertama Mbak Librenda Widri Enggal, pelaku UMKM Batik. Selamat siang Mbak. Siang Kak Cynthia. Sehat Mbak? Sehat puji Alhamdulillah, Tuhan. Masya Senang Allah. sekali. Ini batik yang Mbak rancang sendiri kah atau seperti apa? Betul, ini series Anfaya. Betul sekali, batik Jambi yang dirancang sendiri. Masya Allah. Terima kasih Mbak Librenda atas Terima waktunya kasih siang hari ini. atas Nanti akan kita undangannya. bahas gimana sih menjaga tradisi, menghadirkan kreasi, salah satunya melalui batik. Nah, satu lagi nih yang akan saya kenalkan, pasti juga masyarakat Jambi sudah familiar dengan beliau. Banyak sekali karya-karya beliau yang sudah bisa digunakan oleh masyarakat Jambi, bahkan juga nasional, mungkin juga internasional. Salah satunya yang saya gunakan hari ini adalah karya dari beliau. Ini dia Kak Hardi Diar Irawan, Ketua Harian Jambi Fashion Society. Selamat siang Kak Hardi. Selamat siang, apa kabar Mbak Cynthia? Alhamdulillah sehat. Aduh lama banget gak ketemu sama Hardi. Mbak Librana tahu nggak? Ini gimana tuh? spesial banget buat Cynthia pribadi, pemirsa juga, karena Hardi ini adalah salah seorang yang sangat berjasa yang mengajak Cynthia untuk menjadi MC. Pertama kali Cynthia MC di Jambi itu diajak sama beliau. Wah, Makasih keren. Kak Hardi. Kita udah sukses banget ya, Masya Allah. alhamdulillah. Bahkan ya, Turut bangga. pertama kali Kak Ardi itu ngajak MC itu 13 tahun yang lalu. Oh, Jadi Jadi ketahuan. ketahuan umurnya, ya benar. terharu deh, Ya. masih kimis-kimis, tamat SMA, ayo kamu mau MC nggak? Ayo ikut gitu. Iya. Luar biasa, makasih Kak. Ini kita membahas hari ini menjaga tradisi, menghadirkan kreasi. Ini adalah insan-insan yang menurut Cynthia berjasa untuk membangkitkan gairah batik Jambi. Karena dulu ya Kak Ardi dan juga Kak Librada, Cynthia ingat rasanya kalau batik itu kalau mau acara-acara ketemu pejabat daerah gitu atau bahkan ke kondangan aja jarang gitu ya, pokoknya acara-acara yang sangat-sangat penting. Tapi sekarang kayak di mall anak-anak muda pakai batik gitu, ada yang dipadu-padankan sama jeans. Ini kan tidak terlepas dari upaya dari kakak-kakak semua yang akhirnya batik Jambi bisa sangat digemari. Kalau dari Kak Librenda sendiri, gimana sih sebenarnya potensi motif batik Jambi yang kita tahu ya punya keunikannya sendiri, beda sama batik-batik Jawa? Silakan Kak Librenda. Sebenarnya potensi batik Jambi luar biasa sekali ya Kak Cynthia. Apalagi kita itu 5 terbaik di Indonesia. Jadi Tepuk tangan dong. luar biasa, kita patut berbangga. Bener-bener batik Jambi itu sangat diapresiasi, ditambah dengan filosofi luhur di balik motifnya, keelokan warnanya gitu ya. Kemudian sekarang hadir juga para desainer yang mengemasnya lebih apik, nggak hanya produknya ke produk pakaian, tapi ada produk home decor, produk aksesoris, macam-macam. Jadi luar biasa potensinya ketika kita juga bawa ke pameran, itu respon pasar wow gitu, mereka tuh pada ini keren ya batik Jambi ya, terutama ya saya bilang karena saya dari Jambi dan kita ngangkat batik Jambi tidak lagi terkesan kaku gitu ya, tapi juga menyesuaikan dengan tren yang terkini gitu. Aksesoris kayak yang Kak Libranda pakai ya. Iya. Ini juga bandana. Iya, juga headband, bisa. anting-anting, kita mengoptimalkan dari sisa-sisa kain percanya juga, jadi semuanya kita harapin bisa zero waste dan upcycle produk seperti itu. Nah, oke deh, nanti akan kita bahas lebih lanjut apa aja sih nih yang udah dikerjain Kak Libranda sampai akhirnya batik tuh udah menjadi gaya hidup gitu. Kita ke Kak Ardi nih. Kak Ardi, sebenarnya Cynthia pakai ini kan mewah ya, say. Tapi dibilang kaku juga enggak gitu. Iya. Dalam artian bisa pergi kemana aja. Ya, Kalau Kak Ardi melihat potensi batik Jambi yang akhirnya dengan kreativitas Kak Ardi muncullah busana-busana yang Kak Ardi pakai, Kak Cynthia pakai, ini seperti apa sih Kak? kalau dari saat ini ya, kita dengan sangat bangga, terutama anak-anak muda Jambi yang sekarang sudah nggak malu lagi pakai batik Jambi, karena batik Jambi sendiri kita punya keunggulan-keunggulan yang salah satunya adalah dari motif dan juga warna. Motif-motif kita itu sangat-sangat berbeda dari batik Jawa ataupun juga batik-batik di daerah lainnya, karena selain memiliki filosofi atau nilai cerita di balik sebuah motif,
ini ternyata juga sangat banyak digemari. Nah, terakhir kita tahu bahwa salah satu orang yang sangat famous sekali menghadiri acara di kerajaan Brunei, ada Ibu Hesti, salah satu pejabat tokoh masyarakat Indonesia juga bersama suaminya Bapak Jenderal. Bapak Jenderal itu menggunakan batik Jambi menghadiri acara internasional sekelas di kerajaan Brunei. Nah, menggunakan tengkuluk juga. Itu berarti tandanya apa? Tandanya batik Jambi itu bisa juga sangat-sangat berkembang bahkan di dunia internasional. Dan juga baru-baru ini juga atas inisiasi dari Bank Indonesia, salah satu member kita juga Arifda dari Batik Jambi Berkah ini menandatangani MOU untuk kerjasama dengan saya lupa negaranya mana, negara kalau nggak salah negara Eropa atau negara mana gitu, kerjasama untuk ekspor batik Jambi ke luar. Wah, keren Seperti banget. itu. Jadi kita anak muda Jambi itu emang benar-benar menggunakan batik Jambi itu sebagai selain sebagai identitas, ini juga sebagai kekiniannya kita gitu. Jadi emang benar-benar ya kenapa harus malu untuk menggunakan batik Jambi. Malah kayak sekarang tuh kalau pakai batik Jambi tuh jadi wah, Kak. Iya. Karena emang harganya sebenarnya lumayan pricey ya. Ya. Kalau menurut Cynthia tuh apalagi yang memang didesain oleh tokoh-tokoh hebat lah ya di Jambi ini. Rancangan Kak Diar, Kak Libranda itu sebenarnya kan nggak murah juga. Tapi kita yang anak-anak muda gitu, nggak apa-apa beli segitu karena worth it dengan bentuknya dan bisa Bener. kita pakai kemana aja. Bener. Luar biasa. Nanti akan kita bahas nih Kak, karya-karya apa saja dan siapa-siapa aja kira-kira yang udah pakai nih batik-batik yang udah Kakak desain. Kita ke Kak Libranda. Kak, tadi sudah disampaikan bahwa ternyata sudah se-go internasional itu loh batik Jambi dan sudah seberterima itu loh batik Jambi. Tapi kan ini melalui proses yang pasti panjang ya Kak ya. Itu Cynthia bilang, Cynthia 12 tahun, 13 tahun lah nge-MC seperti itu. Rasanya batik Jambi itu baru digunakan kan nggak sejauh itu juga. Dulu masih kaku dan sebagainya. Akhirnya dengan perkembangan zaman, kalau Kakak lihat perkembangannya dari mulai Kakak menggeluti dunia ini, dunia batik ini sampai saat ini seperti apa perkembangannya? Oke, perkembangannya tuh luar biasa cepat menurut saya, dengan banyaknya juga kita ada pelatihan, didukung juga sih sama pemerintah, pelatihan-pelatihan, kemudian gimana memperbarui motif-motif yang mungkin yang lawas, yang dulu lebih ketika nanti di-cuttingin di pola di baju terlihat kita lebih slim gitu ya, nggak sebesar-besar dulu gitu ya. Dan itu perkembangannya menurut saya mengikuti tren di pasar juga. Apa warna yang diminati, kemudian juga seperti apa desain-desainnya, dan keinginan pasar itu ditangkap oleh para pengrajin juga. Jadi sekarang kolaborasi antara pengrajin kemudian kepada crafter ataupun juga desainer itu jauh lebih baik gitu ya. Jadi kalau saya ngelihat perkembangannya pesat sekali, apalagi bisa dibilang 3 tahun terakhir. Saya mulai Blimey di 2019, sudah itu sempat COVID, tapi setelah itu kita benar-benar ngerasa progresnya, dan kebetulan Blimey, saya founder Blimey Kito, salah satu wirausaha unggulan Bank Indonesia juga, yang mana Bank Indonesia juga support full gitu ya, dan itu membantu untuk kita mempromosikan lebih gitu ya, untuk batik Jambi lebih dikenal, dipakai oleh para petinggi, apalagi kebutuhan untuk di tingkat nasional dan internasional. Akhirnya batik Jambi itu namanya naik gitu ya, dan dipakai juga oleh para, istilahnya kita bisa bilang petinggi-petinggi yang benar-benar bisa jadi KOL untuk kita gitu ya. Itu yang akhirnya membuat boom batik Jambi itu dilirik gitu, dan kolaborasi juga dengan fashion designer yang tidak hanya di lokal tapi nasional gitu. Wah, gitu sih. Tadi kalau berbicara tentang produk-produk, apa saja sih Kak karya-karya yang sudah dibuat dan yang menjadi minat masyarakat yang paling tinggi lah dari Blimey sendiri apa? Kalau awalnya tuh Blimey tuh buat produknya home decor Kak. Terus udah gitu ada cushion cover, ada table runner. Waktu itu kita memang berawal dari kita buat produk home textile gitu ya. Kemudian berkembang ke produk fashion, aksesoris, kemudian seperti headband yang saya pakai, anting-anting, shawl, scarf. Itu scarf kita juga kemarin salah satu yang beberapa kali di repeat order untuk jadi souvenir ITPC Korea gitu ya. Jadi kita itu menggabungkan premium wool waktu itu sama batik Jambinya. Akhirnya mereka tuh jadi ini tuh something new yang unik gitu ya, yang bisa dipakai juga di negara mereka. Itu kita sertakan filosofi cardnya juga gitu kan. Kemudian ke produk-produk turunan fashion itu macam-macam sih, ada fast, ada baju ready to wear gitu sih Kak. Jadi memang produknya
akhirnya meluas gitu ya, beragam. Dan yang paling best seller sih sebenarnya kalau untuk di cushion cover, untuk di produk home decornya itu kita buat yang sejoli series. Kemarin beberapa waktu lalu kesempatan diundang TVRI juga dibawa nih cushion cover ya. Jadi kita bentuknya itu Anso Duo, sama kalau di sisi sebaliknya itu bujang dan gadis. Nah, kita membawa itu supaya apa? Orang-orang tahu bahwa di Jambi itu bujang dan gadis pakai lacak sama tekulu gitu ya. Jadi ada ceritanya, dan setiap motif di produknya kita sertakan filosofinya gitu secara digital. Kita buatkan konten-konten kekinian juga. Akhirnya para masyarakat itu luas itu melirik juga ya. Akhirnya mereka ternyata banyak ya keunikan batik Jambi dari filosofi, cari tahu. Ada nggak cuma Angso Duo, Kapal Sangga, tapi sekarang udah macam-macam gitu. Beli cushion cover, terus akhirnya bisa tahu ya budaya Jambi. Ini kan juga bagian dalam melestarikan budaya dan tradisi. Nanti akan kita bahas seperti apa nih tadi yang sudah kakak sampaikan. Kita ke Kak Derji. Satu hal Kak yang tadi menurut Cynthia menarik yang disampaikan adalah bagaimana fashion designer dan juga para pelaku UMKM batik ini berkolaborasi. Kolaborasinya seperti apa yang sudah Kak lakukan? Sebelumnya dengan bangga saya akan memperkenalkan kepada seluruh masyarakat Kota Jambi kembali bahwa kita dari Jambi Fashion Society merupakan satu community yang selain penggiat passionnya di sana, pelopor juga. Pencinta wastra. Jadi wastra itu kan ada tenun, ada batik ya, kain tradisional asal daerah. Nah, kita dibantu oleh Bank Indonesia, diinisiasi dibentuk satu komunitas ini untuk tidak hanya membuat kain ini jadi biasa aja, tetapi memiliki nilai tambah. Biasanya UMKM pengrajin batik itu hanya jual selembar kain, tapi sekarang udah bisa menjadi satu pakaian yang emang benar-benar nilai jualnya itu semakin bertambah. Seperti Librenda juga salah satu member dari JFS yang concernnya, yang fokusnya juga ke home decor, tapi beberapa kita juga emang concernnya ke desain pakaian sebagai desainer gitu. Nah, jadi JFS ini menjadi salah satu jembatan UMKM ke masyarakat dalam bentuk produk jadi, dan kita juga dituntut untuk selalu aktif ya, Librenda ya, untuk mengkampanyekan ready to wear. Jadi pakaian batik Jambi yang emang benar-benar bisa dipakai ready ya, dalam acara ataupun juga kegiatan apapun yang tidak hanya formal atau acara seperti ini saja, tetapi juga di berbagai kesempatan yang bisa kita sisipkan atau menggunakan batik Jambi, kita buat seperti itu. Dan koleksi-koleksi kita dari JFS itu sangat banyak sekali diapresiasi baik dari pemerintah melalui Dekranasda, baik provinsi ataupun juga kota kabupaten. Kita juga bekerja sama dengan Polda Jambi karena beberapa waktu lalu ada acara juga di Krianusa Jakarta, acara Bayangkari tingkat nasional. Jadi satu stand itu isinya adalah produk-produk yang salah satunya adalah member JFS. Ada barang-barangnya dari Reka, ada Bima Zikwan, seperti itu. Dan itu sold out dari hari pertama sampai dengan hari terakhir. Jadi kita itu bahkan udah stok barang nih, misalkan sekitar 500 piece di pertengahan di hari ketiga, selama 5 hari itu, hari ketiganya kita kirim lagi restock. Saking banyak itu berapa piece akhirnya Kak yang terjual? Ingat nggak berapa stoknya kira-kira tuh? Kalau dari Bima sendiri, ini yang ngobrol ya, Bima sendiri itu sekitar kurang lebih hampir 300 piece. Itu satu brand ya? Itu satu brand. Dan dari itu di Jakarta loh. Itu di Jakarta, dan belum lagi dari Reka ataupun juga dari teman-teman yang lainnya. Itu sangat-sangat luar biasa. Nah, inilah yang menjadikan kita motivasi untuk anak muda juga didorong ya untuk berwirausaha sebagai entrepreneur juga, dari sumber daya yang kita punya, kekayaan yang kita punya, yaitu batik Jambi. Seperti luar biasa. Sebelum kita iklan Kak, JFS ini terbentuk udah berapa lama Kak? JFS dan membernya berapa banyak? Terbentuk dari tahun 2021. Ya, kebetulan pada waktu COVID itu kita dibentuk oleh Ibu Suti, Kepala Bank Indonesia Perwakilan Jambi, dan sampai dengan saat ini. Dan terima kasih sekali lagi Bank Indonesia untuk support yang sangat luar biasa ke kita anak-anak muda yang tadinya kita nggak
tahu nih mau ngapain nih, Yes. kita sebagai desainer ataupun juga yang suka ngegambar, jahit baju. Nah sekarang inilah wadah kita untuk bersama-sama membangun, mengembangkan, dan memajukan Jambi dari batik Jambi. Karena dulu hobinya akhirnya cuma untuk pakai sendiri ya, Kak? Bener. Dan sekarang sudah semakin luas, banyak yang banyak yang bisa pakai, bukan cuma orang Jambi tapi juga nasional bahkan internasional. Benar, masing-masing dari kita itu punya karakter sendiri. Jadi mungkin Librenda ada karakternya, Iya. Kabela Burhan ada karakternya, Rifda ada karakternya, dan masing-masing orang yang emang udah ke JFS, kita kebetulan galerinya ada di Simpang Mangga, Pasar. Yang ready to wear banyak nggak, Kak? Ready Iya, to wear di sana ada. Oke. Jadi ada sekitar 100 piece koleksi yang bisa dipilih oleh masyarakat Jambi yang setiap harinya buka dari jam 9 sampai dengan jam 5 sore. Iya. Nah, oke. Pulang dari sini ya, nanti Jadi Cynthia nggak ke usah sana. khawatir lagi cari baju batik yang keren itu di mana. Iya, oke Langsung deh. aja di sana. Nanti langsung sana. Koleksi Langsung jualan ya. terbaik dari para desainer. Para desainer Jambi ya, Iya, luar ada biasa. sekitar 15 desainer di sana Nah, berkumpul. siap. Nanti pulang dari sini Cynthia langsung ke sana. Kita Nah. jeda dulu ya, Kak Ari dan juga Kak Librenda. Pemirsa tetaplah bersama kami akan kembali usai jeda pariwara berikut ini. Pemirsa masih bersama kami dalam program Kabar Jambi dengan tema kita pada hari ini adalah menjaga tradisi, menghadirkan kreasi spesial Hari Batik bersama dua orang narasumber begitu luar biasa. Kita sudah mengenakan batik Jambi yang keren-keren, yang sekarang udah trendy gitu, udah menjadi gaya hidup, bukan hanya sekedar menjaga tradisi. Lanjut nih, tadi asik banget kita ngobrol gimana sih akhirnya teman-teman dari Jambi Fashion Society juga melakukan berbagai upaya lah gitu ya Kak ya untuk sama-sama menjaga tradisi. Kita ke Kak Librenda lagi, tadi Kak Librenda sempat menyenggol dikit tentang filosofi nih, bahwa ternyata batik Jambi ini tidak cuma indah, tapi ada filosofi atau nilai-nilai yang ada di dalamnya gitu. Sebenarnya sepenting apa sih Kak akhirnya kita sebagai pengguna batik ini tidak hanya sekadar pakai, tapi juga tahu ada filosofinya gitu. Iya, sebenarnya tuh penting banget ya Kak Cynthia, karena sebenarnya setiap filosofi itu membawa, saya percaya membawa energi gitu ya, membawa energi ke pemakainya. Jadi kalau misalnya kita tahu filosofi batiknya itu artinya apa, seperti kayak merak ngeram, dia juga seperti seorang ibu yang istilahnya menjaga anak-anaknya, sifat keibuannya yang muncul seperti itu. Kemudian bunga melati itu kesucian hati. Kemudian juga ada kapal sanggat yang dimana baik untuk para pemimpin supaya tetap menjaga gitu ya Kak. Seperti yang Kakak pakai nih, bagus banget ini motif kapal sanggat juga nih ada di dalam ininya. Itu bagus untuk para pemimpin, mereka tetap menjaga juga marwah dan kepercayaannya supaya gimana sebagai pemimpin juga tidak tersanggat pada akhirnya, mereka juga bisa menjaga kepercayaannya. Jadi ketika kita menggunakan batik dengan energi dari setiap motif dan filosofinya, itu akan terpancar juga sih Kak. Jadi kenapa para customer kami edukasi, karena mereka juga akhirnya, oh yang saya pakai ini motifnya artinya ini ya Mbak. Mereka tuh ada perasaan yang jauh lebih jauh lebih bersemangat juga, dan akhirnya mereka bisa menceritakan perpanjangan tangannya kita untuk menceritakan itu juga gitu. Filosofi batik Jambi tuh seindah ini loh, dan seluhur ini, sebaik ini. Nah akhirnya ketika kita menyampaikan itu kepada customer itu tahu, dan dia mungkin ketemu sama orang lain ditanya, batiknya batik mana, batik Jambi, motifnya, filosofinya ini loh. Dia turut menjadi perpanjangan tangan kita untuk tetap menjaga tradisi gitu kan. Jadi akhirnya tradisinya lestari dari kreasi-kreasi yang diciptakan oleh para crafter, para ini juga desainer gitu ya. Jadi berkelanjutan gitu. Jadi itu yang tetap kita jaga supaya gimana budaya ini terus lestari, tapi tidak hanya cuman pengrajinnya yang tahu motif ini tuh filosofinya apa gitu ya, tapi tidak tersampaikan baik gitu. Kita juga buat seperti digital filosofinya, biasa kita di sosmednya kita munculkan, kadang dengan hashtag mengenal batik Jambi, jadi supaya orang-orang juga yang beli produknya kita pun yang baru mau berniat, yang tadinya mungkin mereka tidak berniat, ketika membaca filosofinya tertarik gitu ya, tertarik, oh ternyata filosofinya ini seindah ini gitu ya. Jadi akhirnya membuat energi pemakainya juga terpengaruh gitu. Jadi itulah yang akhirnya membuat menurut saya kekuatan dari value dari setiap motif di batik Jambi yang digunakan gitu.
Jadi ketika ada customer semuanya itu kita sampaikan ya Kak, ini filosofinya, ini Jadi sebagainya gitu. kita juga sebenarnya kita tuh sediakan, kita kasih tahu juga ke customer setiap motif itu ada filosofinya, mereka bisa mencarinya. Terbantu juga nih kita buat dokumentasinya. Tapi juga ada akhirnya yang mereka tuh kadang membeli itu tidak melihat filosofinya tapi ngelihat keindahan batik warnanya dan motifnya. Nah, tapi nilai plusnya ketika mereka tahu, oh ternyata yang mereka pilih itu filosofinya bagus. Nah, mereka jadi lebih yakin dan akhirnya menghargain karya batik Jambi itu lebih gitu. Nah, makanya kan worth it untuk membeli produk karya artisan gitu. Yang tadinya mau nawar, nggak jadi deh. Nggak jadi. Ini udah segini aja, gue beli nih. Energinya udah bagus banget gitu. Oke deh, kita ke Kak Ardi. Kak, ternyata kan filosofi batik Jambi itu seindah itu. Tapi pasti ada tantangannya nih untuk para fashion designer termasuk juga Kak Ardi. Gimana sih caranya memadukan nilai tradisi ini dengan kemauan pasar modern, tapi tidak menghilangkan nilai-nilai budaya, nilai-nilai tradisi yang ada di batik itu. Silakan Kak Ardi. Kita tidak bisa menutup kemungkinan untuk tidak mengikuti perkembangan zaman. Dimulai dari warna-warna. Ada beberapa waktu lalu pemimpin kita juga bekerja sama dan berkolaborasi dengan desainer nasional Barli Asmara almarhum, mengeluarkan koleksi batik Jambi dengan warna pastel dan juga monokrom. Nah, itu menandakan bahwa kita juga bisa mengikuti perkembangan pasar. Dan saat ini juga warna-warna otentik dari batik Jambi sendiri seperti marun, terus ada warna-warna indigo seperti itu, pewarnaan alam itu saat ini juga sedang maraknya untuk diminati oleh generasi muda sekalipun. Jadi penggunaan warna dan juga motif yang kita punya dengan cara gampang ya atau mudahnya itu kita mengikuti tren warna. Jadi setiap tahun kita kan ada color palette dunia internasional, bahkan pun Indonesia juga menentukan sendiri color palette dari warna yang bakalan tren untuk tahun depan itu seperti apa, jadi kita bisa mengikuti. Dan juga kita bekerja sama dengan pengrajin batik UMKM untuk request, kita bisa request nih seperti batik yang saya gunakan ini warnanya emerald. Tidak banyak yang menggunakan warna ini, tapi kita berkomunikasi dan ini juga bisa menjadi salah satu tren nantinya di sepanjang tahun 2025 bahkan di 2026 seperti itu. Jadi tanpa merubah bentuk, menghilangkan arti dari filosofi batik tersebut, motif batik, kita bermainnya di warna. Dan tidak hanya bermain di warna, bermain di desain. Misalkan seperti ini, pernah kepikiran nggak kalau misalnya pakai vest itu cuma setengah aja? Iya benar, nggak kepikiran. Dan satu lagi, ini juga bisa digunakan unisex. Maksudnya cowok bisa, cewek bisa, dan eggless, maksudnya mau umur berapapun juga ini bisa dipakai. Seperti itu. Seperti Libranda juga menggunakan koleksi home decornya gitu. Mau siapapun karena range harganya juga tidak terlalu mahal. Jadi mungkin bisa digunakan baik dari kalangan menengah sampai dengan ke atas seperti itu. Jadi tantangannya sih sebenarnya adalah ketika kita tidak mengikuti perkembangan zaman, kita bakalan ketinggalan. Jadi kita emang benar-benar terus update. Apalagi sekarang kita terbantu dengan dunia digital, sosial media, dan itu menjadi yang ngebantu kita untuk menyebarkan informasi-informasi tentang keberadaan kita ini dan tentu saja batik Jambi. Ada batasannya nggak sih Kak, dalam artian misalnya memang ada tokoh-tokoh budayawan yang memang memberikan pelatihan dan sebagainya yang mengatakan ini tidak boleh seperti ini tidak boleh, atau bebas saja karena ini adalah karya seni seperti itu? Baik, nah kalau misalnya batasan, mohon maaf terlebih dahulu ya, mohon izin kalau misalnya dikoreksi. Jadi kita di dunia fashion ada event yang namanya Into Motion, Into MF yang juga diprakarsai oleh Bank Indonesia. Jadi kalau misalkan di Jambi itu kegiatan kita ada namanya Fair ya. Nah ini khusus untuk mendukung modes. Modes itu adalah pakaian muslim. Ya, pakaian yang sopan. Ya, yang sopan yang kebanyakan juga dipakai oleh muslim. Sebenarnya juga bukan tentang agama ya, tetapi tentang ketimuran seperti itu. Jadi modes ini Into Motion diprakarsai oleh Bank Indonesia. Nah, jadi batasannya itu hanya
pemilihan motif. Jadi kalau misalkan untuk event ini kita tidak boleh menggunakan motif fauna. Seperti itu. Jadi kita menggunakan motif-motif flora ataupun juga misalnya kayak motif yang dipakai sama Mbak Cynthia, kapal sanggat itu masih boleh. Terus kalau misalnya bunga seperti ini juga masih boleh, bunga kaca piring. Nah, jadi batasannya cuma itu saja. Mungkin kalau misalnya di Jawa batiknya ada motif-motif tertentu yang hanya boleh digunakan oleh pasangan pengantin seperti itu, ataupun juga hanya boleh digunakan oleh kalangan bangsawan kerajaan seperti itu. Tapi sejauh ini Jambi memiliki motif-motif yang banyak dan juga beragam dan bisa digunakan dengan filosofinya masing-masing dan tergantung dari siapa yang mau menggunakannya. Siap. Ini sepertinya sudah ada yang penasaran ini ikut ngobrol. Halo, selamat siang. Selamat siang. Dan siapa di mana? Selamat siang juga Mbak Cynthia Permana. Siap, ini Pak Yudi dari Telanai tentunya. Pak Yudi, langsung saja ingin memberikan komentar, saran, pertanyaan, respon, silakan Pak Yudi. Terima kasih Mbak atas kesempatan untuk ikut-ikutan gitu kan, menanggapi persoalan Mbak. Siap, silakan Pak Yudi. Yang saya hormati para narasumber, mohon maaf saya tidak menyebutkan nama satu persatu yang hadir diundang TVRI Jambi, TVRI Pinokito. Pertama, sebelum saya coba menanggapi apa yang sudah dijelaskan, selamat Hari Batik Dunia. Kalau nggak salah tanggal 2 Oktober ya. Iya. Hari ini. Kemudian dikoreksi. 2025. Kita selalu tentu setiap tahun memperingatinya. Hari Batik ini. Ya tadi kan sudah jelas ya, kenapa kita peringati. Karena di situ ada filosofi, sejarah, ada budaya, ya ada fashion juga. Jadi kreatif, jadi fashion. Batik ini ya jelas lah warisan. Bukan kita temukan tapi warisan. Budaya Jambi, pergi di Jambi ini 11 kabupaten. 2 kota. 1 kabupaten itu aja corak dengan kabupaten lain berbeda. Itu menunjukkan filosofi budaya. Nah, itu buktinya. Jadi itu yang merupakan kekayaan daerah kita. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, ini kan jelas ini bahwasanya harus semua orang Jambi pakai batik. Gitu. Saya masih ragu saya. Pertanyaannya apakah kita sudah pernah membuat kuesioner ya. Yang penting, apalagi jumlah penduduk kota Jambi ya, sudah 635.100 jiwa. Itu pasarnya luar biasa. Katakanlah anak-anak itu pakai batik 100 orang, 100.000. Gen Z milenial itu 250.000 orang. 200.000 itu baby boomer. Belum yang alfa-alfa selanjutnya. Itu pasarnya udah betul-betul ya menunggu gitu. Dan pelitian dong. Harus diteliti. Minat orang itu mau batik tuh. Ini jangan kita hanya fashion. Coba diteliti apa sebenarnya. Something wrong. Mungkin. Ya, berarti dia tidak mencintai budaya. Kalau kesimpulan banyak tidak memakai batik Jambi. Itu yang penting. Jadi batik bukan hanya fashion. Ingat, setahu saya sudah ada turunannya banyak. Ada sendal, bahkan ada kaos, jas, macam-macam. Nah, pertanyaannya, apakah Jambi ini sudah peduli dengan turun-turunan ini? Tidak hanya beli baju orang. Mungkin orang mau beli sendal, mau beli semacam selendang dan sebagainya. Topi, kopiah. Jadi tolong. Inovatif itu di situ. Mungkin orang nggak mau beli baju. Dia mau beli yang lain. Tolong itu diciptakan gitu. Siap, kan namanya kita mau terbang negara kita ini kepada negara maju. Siap. Baik, terima kasih Pak Yudi. Akan kita bahas, sebenarnya sudah ada beberapa poinnya ya, bahwa memang Pak Yudi ini
Yang pertama tentunya mengucapkan selamat Hari Batik, lalu sama-sama kita sepakat bahwa batik adalah warisan budaya Jambi. Tapi batik kan bukan cuma fashion, seperti Mbak Librenda nih salah satunya kan, yang memang sudah membumikan banyak barang-barang turunan dari batik yang bukan hanya baju gitu. Mungkin langsung saja ditanggapi, apakah masyarakat Jambi ini sudah sepeduli itu untuk membeli dan juga menyukai bahan-bahan turunan dari batik, bukan hanya sekadar bajunya saja. Silakan Mbak Librenda. Oke, sebelumnya makasih banyak Pak Yudi atas perhatian yang luar biasa juga ya untuk para masyarakat di Kota Jambi khususnya. Itu juga menjadi salah satu fokus di mana awalnya saya mencetuskan Blai Mikito, gimana lintas generasi itu bisa mencintai batik, khususnya batik Jambi. Kita hadirkan jangan terlalu berat dulu gitu ya, full batik bajunya dari aksesorisnya. Jadi terciptalah waktu itu yang aksesorisnya ada shawl yang tadi saya bilang menjadi salah satu shawlnya kita agak berbeda, bukan full batik tapi kita kombinasi antara premium wool dengan batik Jambi supaya lebih kekinian. Nah, itu ternyata sangat best seller, Pak. Puji syukur dari situ kita lampirkan filosofinya, orang tarik, dan produknya 2 in 1. Kebetulan tidak hanya jadi shawl, bisa jadi ikat kepala. Jadi memang kita hadirkan produk 2 in 1 seperti itu. Yang tadinya orang tidak terlalu suka dengan batik yang terkesan berat, akhirnya bisa untuk produk casual juga gitu kan. Dan tetap menghargai budaya. Tadi kan kita menggarisbawahi, kita sepakat bahwa gimana supaya lestari budayanya. Jadi di Blai Mikito juga salah satu fokusnya kita menciptakan produk yang nanti di pasar itu bisa diterima lintas generasi. Nah, salah satunya itu. Kemudian ada produk yang souvenir, pouch, dan lain turunannya, tidak hanya memang baju, tapi produk kecil-kecil. Ketika dibawa itu ada rasa bangga juga, ini batik Jambi. Orang tuh jadi penasaran. Dan memang selama saya dari 2019 hingga perjalanan 2025 ini, semakin produk-produk yang kecil-kecil itu yang tadinya mereka mungkin terlalu berat beli satu kostum untuk batik kan harganya lumayan, tapi di produk yang kecil-kecil seperti anting-anting, headband itu banyak Pak minatnya gitu ya. Terkait kalau misalnya tadi kuesioner itu mungkin itu masukan juga buat kita sampai sejauh ini tuh belum terlalu sampai segitu ya, terutama di JFS juga, tapi untuk sekota Jambi waktu itu saya pernah kalau di Google Trend ya Pak, memang masih peminatnya tuh banyaknya di fashion. Jadi itu menjadi tantangannya itu sendiri sih gitu. Nanti akademisi bisa menjadi masukan ya buat akademisi mungkin yang bisa mau penelitian gitu. Atau mungkin nanti Cynthia deh Pak yang akan meneliti tentang itu. Nanti ya kita akan bekerja sama dengan teman-teman. Tadi mungkin tidak perlu pakai survei pun sebenarnya dari pembelian yang masuk ke Kak Librenda salah satunya itu juga bisa menjadi ini ya Kak, tolak ukur ya. Iya, betul. Bahwa peminat untuk barang turunan batik tuh ada kok di Jambi. Iya, ada. Ada. Dan memang itu justru yang menjadi tadinya bukan produk utamanya kita, tapi ternyata membantu kita menaikkan penjualan kita yang lumayan sekali. Itu untuk oleh-oleh atau untuk digunakan oleh masyarakat Jambi? Biasanya itu dijadiin, mereka pakai sendiri, terus ada juga yang merekomendasikan untuk jadi souvenir kegiatan acara. Jadi itu salah satu waktu itu kita di 2022 itu ada dari Pak Sandiaga Uno juga kan, kalau setiap kita ngadain acara, misalnya Kementerian Pariwisata, buat acara di Jambi mereka harus support UMKM lokal Jambi. Nah di waktu itu kami tuh terpilih menjadi yang untuk masukin souvenirnya waktu itu acara di Swiss Bell, itu yang produk scarf sama produk tote bag dan pouchnya seperti itu. Jadi sebenarnya kita juga sekarang melihatnya bahwa kebutuhan pasar itu tidak hanya produk-produk yang secara ya fashion look gitu ya, tapi yang kecil perintilan-perintilan, kadang kan ada orang yang memang taste gayanya minimalis yang tidak terlalu suka dengan misalnya, mohon maaf, mereka bukan tidak menghargai, tapi memang bukan gaya stylenya mereka. Tapi untuk mereka, kita tuh juga suka batik, tapi yang nggak full banget. Nah, kita hadirkanlah produk-produk turunan seperti itu. Terima kasih banget ya Pak Yudi, benar-benar beliau sangat pemerhati sekali gitu kan. Siap, terima kasih. Itu aja sih mungkin kalau saya ada yang kurangnya, saya mohon maaf, itu yang sepengalaman saya juga. Siap, dan juga apa yang dirasakan lah ya, karena jadi respon terhadap ketika langsung ke customer kan kita tanya feedbacknya ya seperti apa. Ternyata mereka bilang ini produk baru ya, Blai ya, yang ini kok hadir. Biasanya kan full scarfnya tuh batik
batik, terus ini berat. Nah ini tuh kekinian banget. Ya puji syukur, berarti responnya baik. Iya. Nah kita ke Kak Ardi nih, mungkin bisa menanggapi sedikit apa yang disampaikan Pak Yudi. Sama juga Cynthia mau nanya, tadi juga sempat disinggung mengenai target pasar. Kalau dari Kak Ardi sendiri, target pasarnya kan ini udah dipakai semua kalangan nih. Kalau untuk Kak Ardi sendiri, siapa nih target pasarnya? Silakan Kak. Oke. Kita ke Pak Yudi dulu ya. Siap. Mengenai masukannya tentang survei. Sih sebenarnya kita udah melakukan survei, tetapi emang benar-benar tidak masif ya, maksudnya dalam skala besar. Pada saat kita berkunjung ke daerah-daerah, kita juga menanyakan di daerah ini kebutuhan pasarnya seperti apa penggunaan batik. Ternyata banyak juga, misalkan dari Sarawangun juga masih ngambil batiknya di Kota Jambi. Misalkan di Tebo seperti itu juga mengambil ataupun juga kerjasamanya dengan pengrajin yang ada di Kota Jambi. Mungkin karena ada keterbatasan juga di daerah-daerah para pengrajinnya ya, seperti itu. Tapi kalau misalkan untuk peminat ataupun juga kebutuhan-kebutuhan, kita juga sejauh ini kan disupport oleh pemerintah juga ya. Yang salah satunya kebijakan adalah mewajibkan seluruh ASN, benar para dosen juga, bahkan ada mahasiswa juga yang menggunakan pakaian batik seperti itu. Jadi ini juga kita sangat terbantu bahwa secara pada kenyataannya adalah kalau misalnya kita lihat saja sekilas, ini kebutuhannya sangat-sangat luar biasa, banyak sekali seperti itu. Tapi untuk kebutuhan lebih lanjutnya, boleh nanti kita bakalan buat survei ya. Yang benar-benar ini ya Kak. Benar. Kemudian target pasar, benar. Sebelum kita iklan. Ya oke. Kalau misalkan dari kita kan masing-masing punya ciri khas ya, dari brand-brand kita juga ada marketnya juga masing-masing. Misalnya kalau misalnya saya sendiri, saya punya brand yang namanya Paduko. Paduko by Ardider ini sekalian promosi ya, selain beli mie. Jadi konsepnya adalah emang benar-benar simple, elegan seperti itu. Soalnya yang dipakai sama Mbak Cynthia. Oh ini tentu mewah, tidak simple guys, ini mewah. Ini mewah sayang. Ya, secara basic cuttingnya ini cuma cutting lurus biasa kimono seperti itu. Ya, dan ini juga bisa dipakai oleh laki-laki dan juga perempuan seperti itu. Nah, jadi masing-masing dari kita itu punya market masing-masing gitu. Nah, tapi yang jelas dari JFS, member JFS secara keseluruhan, kita maunya sih menyusup ke semua aspek. Semua kalangan ya Kak? Semua kalangan. Baik itu yang seperti Pak Yudi bilang, ada Gen Alpha, Gen Z, Baby Boomer sampai ya Bapak ya. Itu juga menjadi target pasar kita. Tapi yang paling penting lagi adalah kita mencoba untuk ini masuk ke semua kalangan itu karena kita terkendala dengan biaya produksi ya. Kalau misalnya biaya bahan baku, biaya produksi pasti terkait dengan harga jual juga outputnya. Nah mungkin challenge-nya kita di sana. Supaya kalangan menengah ke bawah juga bakalan bisa menggunakan produk-produk kita gitu. Tapi untuk masalah harga sepertinya itu variatif lah ya. Siap. Seperti apa harga jual di pasaran nanti akan kita bahas ya setelah jeda ya Kak Ardi dan juga Kak Ali Branda. Pemirsa tetap bersama kami akan kembali usai jeda pariwara berikut ini. Pemirsa masih bersama kami dalam program Kabar Jambi dengan tema kita pada hari ini adalah menjaga tradisi, menghadirkan kreasi. Masih bersama dua orang narasumber begitu luar biasa untuk membahas dan membincangkan hal-hal yang indah tapi juga sekaligus mempromosikan dan melestarikan warisan budaya Jambi yakni batik spesial Hari Batik pada hari ini. Baiklah, tadi sempat disinggung oleh Kak Ardi, gimana nih kalau biaya produksinya tinggi gitu, harga jualnya kan otomatis juga tinggi. Tapi ya untuk market-marketnya teman-teman ya ada juga sendiri dan ya worth it aja. Tapi gimana yang mau menjangkau yang bawah nih, bisa atau enggak? Nah kita ke Kak Libranda dulu sebelum ke Kak Ardi. Kalau untuk harga jual di pasaran, berterima nggak yang saat ini sudah Kak Libranda lakukan dan balik modal nggak gitu? Oke. Sebenarnya kita kan punya settingan target market juga, jadi makanya kita ada dua tiring sih Kak. Kalau di Blind Me ada produk yang middle up, sama produk yang memang kita khususkan untuk kayaknya costnya bisa ditekan. Yang tadi kita bilang kita optimalisasi dari produk-produk percanya, kemudian kita combine dengan produk yang
tetap terlihat mungkin batiknya tidak terlalu banyak, itu bisa kita nekan cost seperti itu. Jadi memang kalau secara market itu beda-beda, ada kita memang segmented gitu. Jadi memang ada target kita yang middle up, mereka udah stylenya dengan bajunya seperti ini, ada yang mereka asalkan ada sentuhan batiknya. Jadilah gitu ya Kak. Ya itu mungkin kita bisa nekan cost-nya gitu ya, cost dari bahan bakunya itu gitu. Mungkin itu salah satu cara mensiasati gitu ya kalau dari segi bisnis gitu. Itu sih kalau dari saya. Jadi bukan hanya mikirin gimana buat yang bagus tapi juga tetap untung gitu Kak ya. Iya, Jadi, betul. Ya hargain Jadi lah inovasi gitu ya. produknya memang kita hadirkan produk yang dengan misalnya kalau di kita tuh ada sulamannya, terus apa sentuhan etniknya gitu ya. Produk krianya tetap ada, tetapi mungkin bahan bakunya kan kalau yang di sini yang costnya memang cost itu di batik Jambinya. Kita sisa percayanya mungkin kita dapat yang motif ini fokus di sini nih kita sulam, kemudian jadinya itu menjadi point of view-nya ini batik Jambinya disentuhan di sini. Tapi harganya kita bisa tekan secara cost seperti itu sih. Baik, mungkin ya ada beberapa yang memang target pasarnya sudah up, ya udah gitu ya. Iya, Kak, ya. betul. Baik, kita ke Kak Ardi. Nih Kak, kalau berbicara tadi tentang harga jual di pasaran, karena mungkin kalau produk-produk Ria agak lebih ini harganya ya Kak agak lebih terjangkau lah gitu. Tapi kalau fashion kan beda cerita ya Kak, karena batiknya juga banyak gitu. Dan ornamen-ornamennya juga banyak kalau untuk Kak Diar ya. Ini udah ciri khasnya Kak Diar banget nih. Ini kan juga nggak mungkin bisa ditekan banget-banget. Nih gimana kalau harga jual di pasaran untuk Kak Ardi? Nah, itulah salah satu upaya kita untuk semua kalangan bisa menggunakan batik Jambi, khususnya produk-produk dari Jambi Fashion Society adalah dengan ready to wear. Jadi kalau misalkan kita produksinya agak lumayan banyak, jadi ada beberapa cost yang bakalan bisa kita subsidi, ya buka sini, tutup sini gitu. Tapi tidak menurunkan kualitas. Nah, itulah challenge kita sebenarnya. Kalau misalkan cost-nya, kalau kata Librenda tadi cost-nya ditekan, nanti takutnya produknya jadi tidak sebagus yang kita harapkan. Tapi yang jelas kita di sini tidak hanya memperhatikan nilai jual ya, tapi kalau misalkan kita di sini juga memperhatikan yang namanya sustainable ataupun juga dampaknya terhadap lingkungan seperti apa. Kalau misalnya kita produksinya banyak, tetapi nggak ada yang pakai juga atau nggak ada yang beli, mubazir ya, dan itu juga berdampak juga kepada para pengrajin seperti itu. Nah, kalau misalkan di JFS ini emang benar-benar ada konsep sustainable-nya seperti yang kata Librenda, kain perca bukan kain sisa ya, tapi ada beberapa kain yang bakalan bisa kita gunakan kembali dan ini juga sama bernilainya seperti itu. Jadi kalau misalkan untuk masalah harga, yaitu tadi kita mencoba untuk atur strateginya lah. Yang jelas produk ini bakalan bisa sampai di semua kalangan. Yang ready to wear berapa sih Kak kisarannya? Yang ready boleh to kali? wear range-nya bisa dari 200 ribuan sih. Masa ada? Iya. Kalau Rena langsung beneran nih. enggak ikut mungkin Enggak yang ikut. tadi mungkin ada yang tadi Kak, mungkin Oh, dengan iya. sistemnya dia lebih sedikit batiknya Ya. mungkin. Iya. Kalau yang full batik rata-rata kayaknya di atas 500 deh di JFS. Ada juga. Tapi kalau misalnya untuk yang harga itu yaitu tadi kalau misalnya untuk 200-an ke atas itu juga ada. Yaitu tadi sebenarnya bukan hanya batiknya sedikit atau banyak ya, tapi lebih ke fungsinya aja. Misalnya kayak vest yang saya gunakan ataupun juga outer yang Cynthia atau misalkan baju satu set yang digunakan sama Librenda. Pastinya juga bukan karena seberapa banyak batik yang digunakan atau model yang dibuat seperti itu. Tetapi ada beberapa strategi dari masing-masing desainer yang memang produknya ini bisa untuk kalangan menengah ataupun juga ke atas gitu. Mungkin sedikit nambahin kali ya, dari teknik pembuatannya juga itu ngaruh ke biayanya juga. Terus kadang kita juga kalau di saya waktu itu melibatkan mungkin teman-teman kaum difabel, nah itu juga kita menghargainya mereka. Jadi produk Kria itu kalau tadi Mbak bilang sama fashion, jujur blend kita tuh nggak murah. Jujur saya bilang produk blend kita tuh nggak murah karena kita juga
menghargai karya pengrajin batik. Batik yang dipesan untuk produk home decor itu khusus untuk home decor, jadi tidak bisa dipakai untuk produk fashion. Nah, itu harganya juga kita menghargai lebih ke pengrajinnya. Jadi kemudian kita olah, nah diolahnya itu kita juga ada istilahnya value tambahan yang kalau mungkin ini melibatkan kaum difabel, terus ada juga yang kaum-kaum tertentu gitu ya. Waktu itu kita juga sempat kerja sama teman-teman yang ada di lapas seperti itu. Jadi hal-hal kayak gini berdayanya itu berkelanjutan harapannya, dan orang melihat itu bukan dari hanya produknya aja. Mereka membeli nilai dari balik produk itu, proses pembuatannya. Dan hati ya, kita pakai hati banget gitu. Setiap pembuatan karya-karya kita sertakan energi dan hati kita gitu sih Kak. Masya Allah, berarti sebegitunya ya. Maksudnya juga tetap tur bermanfaat juga untuk orang-orang di sekitar gitu. Jadi, boleh dong Kak range-nya mungkin seperti anting ataupun headband itu di kisaran berapa? Oh, kalau ini yang produk kecil-kecilnya itu range-nya tuh dari 30.000 sampai 200.000. Tapi kalau untuk produk yang kayak home decor yang 2-in-1 sejoli itu tadi, itu yang rate-nya premium bisa, pasti itu ya. Iya, itu satu piecesnya aja 450.000. Jadi itu ada sulaman tangannya, pengerjaannya juga nggak bisa memakan waktu yang cukup panjang gitu kan. Jadi memang hal-hal yang detail-detail itu kita pertimbangkan. Kita itu sangat etikal ya, jadi kita menghargai setiap karya yang dibuat sepenuh hati oleh tim kita, tim Wow-nya Blaimi Kito, itu kita hargai dengan sepantas-pantasnya, dan gimana kita punya tujuan untuk kesejahteraan juga masyarakat Jambi khususnya. Baik, ini juga mengedukasi ya untuk masyarakat ataupun konsumen bahwa yang dibeli itu bukan hanya bahan bakunya saja sebagai modal ya Kak ya, tapi juga bagaimana prosesnya, kreativitas yang dituangkan, waktu yang dicurahkan dan hati yang dicurahkan untuk karya itu. Oke, dan nanti akan kita lanjutkan Kak Libranda dan juga Kak Ardi. Pemirsa tetap bersama kami akan kembali usai jeda pariwara berikut ini. Pemirsa masih bersama kami dalam program Kabar Jambi dengan tema kita pada hari ini adalah menjaga tradisi, menghadirkan kreasi. Masih bersama dua orang narasumber yang begitu luar biasa. Tadi kita sudah berbincang bagaimana di Hari Batik ini kita akhirnya juga sama-sama mengulang kembali bahwa potensi batik Jambi itu luar biasa, dan bagaimana teman-teman dari JFS dan juga rekan-rekan fashion lainnya yang bekerja sama dengan rekan-rekan UMKM akhirnya membentuk karya-karya yang indah. Tapi tidak terasa udah waktunya untuk closing statement Kak Ardi dan juga Kak Libranda, padahal masih banyak sekali yang ingin ditanyakan. Langsung saja untuk closing statement yang pertama Kak Ardi, silakan. Kita mau mengucapkan terima kasih buat seluruh masyarakat Kota Jambi yang sudah mempercayakan Jambi Fashion Society terutama, dan karena upaya-upaya yang kita lakukan selama ini untuk mengedukasi masyarakat bahwa menggunakan batik Jambi itu bisa di segala kegiatan, segala sesi acara mungkin itu bisa saja dilakukan, yang tidak hanya formal saja tetapi juga non formal ataupun juga sekedar nongkrong itu bisa digunakan. Dan selanjutnya kami juga mengucapkan terima kasih untuk kantor perwakilan Bank Indonesia Jambi yang sudah mendukung dan mensupport anak-anak muda Jambi terkhususnya di bidang fashion design, wastra, yang selama ini terus memberikan fasilitas dan dukungan yang sangat luar biasa. Tapi yang jelas untuk batik Jambi sendiri kita mulai merasakan bahwa ternyata anak-anak muda Jambi ini juga memiliki ruang ataupun juga hati tersendiri untuk batik Jambi. Karena anak-anak muda Jambi saat ini tuh menggunakan batik Jambi itu emang benar-benar kayak di sesi khusus, misalkan kayak acara lamaran seperti itu, ataupun juga ke kantor. Jadi emang benar-benar ada ruang dan waktunya sendiri, jadi lebih spesial seperti itu. Tapi sekarang seluruh masyarakat Indonesia, bahkan di Kota Jambi sendiri, mau dari lapisan generasi baik dari Gen Alpha maupun Baby Boomer, itu bisa menggunakan batik Jambi di segala kesempatan seperti itu, dan tetap menjaga tradisi. Luar biasa, terima kasih Kak Diar atas waktunya. Kak Ardi Diar Irawan, Ketua Harian Jambi Fashion Society yang sudah hadir pada hari ini. Terima kasih banyak. Semoga nggak jerah, nanti bisa balik lagi Kak ya, kita ngobrol lebih Semoga lanjut kita lagi. bisa jualan di sini. Lanjut Kak Libranda, singkat aja Kak. Oke, jadi sebelumnya makasih untuk kita mau ngucapin makasih untuk istilahnya yang dahulu teman-teman istilahnya
pengrajin batik yang sudah ada existing. Kemudian kita berusaha generasi muda sekarang itu gimana caranya melestarikan. Terima kasih untuk berkolaborasi baik dengan kami. Dan satu aja, saya mengucapkan terima kasih khususnya untuk Kanti Blai Mikito yang selalu support Blai Mikito, membeli produknya, kita bangga menggunakan batik Jambi khususnya, membuat batik Jambi semakin berkelas. Dan lestari budaya, wow bersama Blai Mikito. Itu aja sih Kak, thank you. Terima kasih juga Kak Librenda, semoga usahanya semakin meroket, menembus pasar nasional bahkan juga internasional, membawa nama Jambi gitu ya, memperkenalkan batik-batik Jambi dan juga karya-karya Jambi lainnya. Terima kasih Kak Dia dan juga Kak Librenda. Semoga batik Jambi mendunia ya Kak. Amin. Dan itu. selamat Hari Batik Nasional. Selamat Hari Batik Nasional. Dan pemirsa, demikianlah program Kabar Jambi pada hari ini. Seperti yang disampaikan oleh para narasumber bahwa begitu bangganya menjadi masyarakat Jambi, memiliki warisan budaya dan tradisi yang sangat kaya, dan tidak bisa kita berkata-kata lagi untuk itu. Sekali lagi selamat Hari Batik Nasional, dan terima kasih sebesar-besarnya untuk para pembatik, para pegiat batik, pelaku UMKM batik, para fashion designer, pegiat kriya, craft, dan memang yang sudah bekerja keras untuk bisa membumikan batik tidak hanya di kancah nasional namun juga di kancah internasional. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.